Pemirsa Indoprogres, kali ini kita akan berbincang dengan Made Tony Supriyatma soal friksi atau perpecahan di kalangan Tentara Nasional Indonesia yang terjadi saat ini. Tampaknya saat ini kita melihat ada perpecahan atau mungkin friksi di kalangan Tentara Nasional Indonesia berkaitan dengan menyikapi soal tragedi 1965. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Ya, kelihatan dari luar memang ada friksi, tapi yang menarik di sini adalah tentara sendiri secara formal, elit-elit tentara itu diam, tidak berbicara apapun. Yang lebih membuat gaduh itu adalah para purnawirawan, orang seperti Kiflan Zain, seperti Ria Mizard, tetapi kita tidak mendengar sedikit pun komentar dari para elit tentara. Itu satu. Nah, tapi yang kedua adalah yang lebih penting lagi, kita melihat bahwa kelihatannya memang ada satu instruksi terkomando dari pusat, walaupun tidak di semua daerah, melakukan razia, melakukan meningkatkan kewaspadaan, melakukan propaganda dan lain sebagainya yang tujuannya adalah membangkitkan kembali anti PKI, anti komunisme, dan juga merazia buku, melarang diskusi, dan lain sebagainya. Itu yang kita sudah tahu semua. Nah, yang menarik di sini adalah tidak semua, dan itu tidak terjadi di semua daerah. Seperti di Bali umpamanya, mereka tidak ada terlalu ramai soal itu. Tapi di Jogja, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera, Sulawesi, tidak ada di Kalimantan, dan ini sebenarnya menarik. Kalau perpecahan, saya kira iya, memang ada. Di satu sisi saya kira perpecahan lama antara mereka yang reformis dengan mereka yang hardliner, tentara yang memang tahu dan memang diuntungkan oleh kekuasaan Orde Baru. Saya kira persaingannya ada di situ. Jadi perpecahan ini apa bisa dikategorikan dengan friksi lama, misalnya di masa Orde Baru soal tentara merah putih, tentara hijau? Ada dimensi seperti itu, ada juga yang tidak, karena sebagian besar mereka yang bergerak sekarang itu Ria Mizard itu umpamanya, kita tidak tahu dulu sikapnya apakah dia di merah putih atau di hijau. Kalau Kiflan itu jelas tentara hijau. Jadi kalau saya disuruh mengkategorikan sekarang antara yang hardliner dengan yang reformis. Nah, kebetulan saya kira yang hardliner itu sekarang hampir semua mereka yang berada di posisi elit tentara itu adalah hardliner. Mereka mereka berusaha untuk menghambat reformasi yang pernah ditawarkan oleh Agus Wijoyo dan banyak pemikir, dan juga oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebetulnya. Dan mereka ingin mempertahankan struktur teritorial, mereka tetap anti komunis, mereka berusaha untuk tetap memelihara diskurs anti komunis ini. Saya melihatnya di situ. Seberapa dalam perpecahan di kalangan TNI ini? Saya kira tidak terlalu dalam, dalam pengertian orang-orang ini, faksi reformis saya kira tidak terlalu kuat. Mereka tidak punya orang di dalam. Berbeda dengan faksi hardliners yang memang saya kira sekarang memang berkuasa. Kalau lihat orang seperti Gatot Nurmantio, secara ideologis dia berpikir, caranya berpikir, teorinya tentang proksi yang sebenarnya adalah sangat-sangat konspiratif. Teori konspirasi yang kemudian dijadikan doktrin, yang tidak ada landasan apapun, tidak ada landasan ilmiah, tidak ada landasan empiris, tidak ada landasan faktual yang mendukung
teori proksi itu. Tetapi toh kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah, semua tentara berbicara seragam. Gitu. Jadi ini, dan itu sangat gampang untuk dimasukkan ke dalam propaganda anti komunis, dan sedikit xenofobik, juga sedikit paranoia, ya sebenarnya terlalu membesar-besarkan. Jadi perpecahannya lebih bersifat politik, pragmatis atau ideologis? Saya kira lebih bersifat pragmatis, politis. Ideologis tentara tetap sangat konservatif, sangat ortodoks, dan mereka masih bermimpi bahwa mereka akan jadi difungsi. Mereka satu kali akan kembali seperti tentara di Thailand, kembali ke dalam kekuasaan dalam bentuk satu dan lain. Itu yang saya lihat. Kalau begitu kita bisa bicara misalnya kepentingan apa yang ada di balik friksi ini? Apa yang diperjuangkan, apa yang dipertahankan? Sebenarnya yang diperjuangkan itu sangat jelas ya, bahwa mereka ingin kembali seperti zaman dulu. Itu jelas. Karena secara fakta sosiologis saja lah. Orang-orang ini dulu masuk ke tentara, baik mereka yang sudah pensiun, terutama sudah Orde Baru, ataupun mereka yang masih menjabat sekarang. Sebagian besar dari mereka masuk ke dinas tentara karena pada zaman Orde Baru. Dan pada waktu itu, menjadi tentara itu adalah one way ticket untuk menjadi apa saja. Ya kan ada leluconnya, kalau mau jadi gubernur, masuknya kemana, sekolahnya kemana, Akabri. Kalau mau jadi bupati, ya ke Akabri juga. Kalau mau jadi politisi, ke Akabri juga. Kalau mau jadi pengusaha, ya ke Akabri juga. Jadi ini one way ticket, dan saya kira mental dan juga janji seperti begitu, kalau begitu tentu kalau Anda mau pada waktu itu masuk ke sebuah sekolah dan meniti karir di situ, Anda tentu punya target, punya bayangan. Tapi begitu 98 itu buyar semua. Dan sekarang sangat wajar kalau saya kira bahwa impuls untuk berkuasa itu muncul kembali. Nah, kalau fenomena seperti purnawirawan jenderal macam Kiflan Zain yang berani bicara secara terbuka menentang kebijakan pemerintah, bahkan menyerukan kudeta segala macam, bagaimana menjelaskan fenomena seorang Kiflan Zain ini? Kiflan itu kalau dalam politik Amerika itu, Kiflan adalah seorang provokator. Ya, jadi kalau kita tahu di dalam politik Amerika itu ada Rush Limbaugh, ada banyak orang yang memang tugasnya untuk memprovokasi. Gitu. Dan saya kira Kiflan memegang peranan di sini. Dan satu hal yang sebenarnya yang menarik dari orang seperti Kiflan ini, orang ini adalah sangat secara ideologis sangat Orde Baru. Dia dibesarkan dalam iklim Orde Baru. Dia dulu ikut dalam kalau nggak salah Ikatan Siswa Islam sebelum masuk ke Akabri. Kemudian masuk ke Akabri, karirnya di masa Orde Baru tidak terlalu istimewa sebenarnya. Hanya dia punya karirnya tidak istimewa. Hanya dia punya bakat untuk sedikit berpolitik gitu ya. Dan sekarang menjadi provokator. Tapi pada hakikatnya dia ini adalah Orbais. Dan yang ironis adalah secara mental orang ini tidak mengizinkan oposisi, tapi sekarang justru dia yang menikmati buah dari demokrasi ini dan kemudian menyalahgunakannya. Ya saya lihat orang seperti Kiflan ini adalah sebuah ironi dan juga sekaligus orang yang tahu persis untuk mengeksploitasi demokrasi untuk kepentingannya sendiri. Kalau dari sisi politis, saya kira dia tidak ada pengaruhnya. Orang seperti Kiflan
kalau kita mau jujur ya, dan kalau kita mau mau uh, bertanya pada dia, itu sebenarnya gampang saja. Berani nggak Anda menuruti prosedur yang ada pada saat ini, prosedur demokrasi? Ayo dong, kepemilihan dong, mencalonkan diri untuk jadi apapun. Ada nggak yang berani memilih Anda? Ya. Nah, itu saya kira kalau dihadapkan dengan persoalan seperti itu, Kiflan pasti akan karena orang seperti ini tidak ada dalam sistem. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa terpilih. Tapi dia akan ngomong sekeras-kerasnya, dan yang paling penting adalah media suka itu. Apakah dia ini juga merefleksikan perpecahan atau friksi di kalangan TNI? Ada beberapa, saya kira yang agak gawat kalau dihubungkan dengan TNI adalah sekarang kita lihat bagaimana siapa-siapa yang berada di dalam TNI. Maksud saya secara struktural TNI itu seperti apa sekarang. Kalau Anda lihat lulusan tahun 80-an, ini kan kelas-kelasnya besar sekali. Ya. Dulu proyeksi mereka meluluskan dan menerima perwira, mendidik perwira ini adalah masih dalam proyeksi difungsi. Jadi ketika itu mereka akan berpikir sekian orang akan menjadi duduk di DPR, sekian orang akan dikaryakan sebagai bupati, sekian orang akan mengurus perusahaan-perusahaan milik tentara. Begitu reformasi semua ini hilang, tidak ada lagi fungsi itu. Jadi kita lihat bahwa sekarang mereka yang mengatur penempatan personel ini sungguh pusing untuk mengatur. Mereka akan ditaruh di mana? Anda lihat bahwa Kabinda, kepala BIN daerah, semua brigadir jenderal. Ini padahal ini BIN itu adalah lembaga sipil. Ya, ini harus menjadi biasanya yang dipegang oleh orang-orang sipil, oleh intelijen karir. Ya, selama ini kan kita selalu pikir bahwa intelijen itu adalah militer. Sebenarnya tidak. Intelijen itu adalah fungsi sipil, karena dia adalah fungsi analisis dan memberikan analisis yang tepat, dan itu ada metodenya dan sangat ilmiah. Ya, jadi tidak hanya melulu orang militer yang menguasai itu, orang sipil harus menguasai itu. Tapi kalau Anda lihat sekarang semua kepala BIN, deputi semua adalah orang-orang militer. Karena apa? Karena kita kebanyakan jenderal. Ya. Terus kemudian yang kedua, baru kemarin Kementerian Pertahanan akan membuka Kementerian Pertahanan di daerah, dan semua brigadir-brigadir jenderal itu akan menjadi kepala dari Kementerian Pertahanan daerah. Dan juga di dalam tubuh TNI sendiri, khususnya tubuh Angkatan Darat, bagaimana korem ini kemudian menjadi brigadir, dijabat oleh seorang brigadir jenderal, dulu kan kolonel. Nah, itu kelihatan sekali bahwa ada sesuatu di dalam secara struktural di dalam tubuh TNI untuk menempatkan orang-orang yang seharusnya jadi jenderal. Mereka punya persentase, itu saya tidak tahu persisnya, tapi mereka ada persentase. Berapa di antara lulusan itu yang menjadi jenderal, berapa yang menjadi kolonel, dan itu ada apa namanya. Tapi yang jelas itu mereka kebanyakan sekarang, sehingga harus ditempatkan di banyak. Jadi sebenarnya ada alasan struktural ya, di samping alasan ideologis bahwa mereka akan kembali ke Orde Baru. Iya, jelas secara alasan struktural. Nah, orang seperti Kiflan ini juga mendapat pengikut di dalam tentara. Ini kita tidak bisa buktikan, tapi saya mendengar itu beberapa bahwa banyak perwira-perwira yang merasa bahwa dirinya tidak akan bisa naik lagi, karirnya sudah mentok, ya. Dan banyak dari mereka yang kemudian mencari jalan lain, ya. Dan inilah orang seperti Kiflan ini berfungsi di sini, dan berfungsi menyuarakan apa yang tidak kefrustasian yang tidak bisa disuarakan oleh tentara-tentara yang aktif ini. Dan saya dengar bahwa banyak kolonel-kolonel yang nggak bisa menjadi brigjen,
dan kemudian banyak jenderal-jenderal yang nggak bisa lagi mesti naik bersimpati dengan ini. Dan tidak hanya Kiflan saja, tapi juga bersimpati dengan banyak hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang diomongkan sebagai tentara. Kalau kita lanjutkan sedikit soal itu, solusinya apa untuk menghadapi semacam kemandekan kepangkatan di kalangan TNI ini? Nah, ini yang kita selalu lupa. Kita selalu lupa ketika melakukan reformasi terhadap TNI, khususnya terhadap Angkatan Darat. Satu hal yang kita lupa, bahwa ketika sebelum mereka direformasi, itu menjadi perwira itu benar-benar suatu hal, satu jabatan yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat. Ya. Orang bisa menjadi gubernur karena itu, bisa menjadi kaya raya karena itu, orang bisa mendapatkan menjadi anggota parlemen karena itu. Nah, ketika direformasi, ini yang tidak pernah dipikirkan. Ya, tidak pernah diberikan kompensasi, paling tidak kompensasi secara material. Jadi apa yang bisa dilakukan, saya kira satu alternatif begini, seperti yang terjadi pada tentara Amerika. Setahun itu West Point meluluskan sekitar 1.000 orang. Ya. Tidak semua yang akan jadi jenderal, sebagian besar itu karirnya akan mandek di kolonel. Dan kemudian itu setiap tahun itu kan numpuk. Jadi banyak para perwira ini yang kemudian berpikir setelah mereka merasa mengabdi cukup begitu ya, oke, ini waktunya untuk keluar, pengabdian kepada bangsa sudah cukup, kita mengabdi di tempat lain gitu. Dan biasanya pemerintah Amerika itu menawarkan kepada mereka, entah mereka harus masuk ke atau memilih bidang keterampilan mana gitu ya. Banyak sekolah-sekolah manajemen dan perusahaan-perusahaan juga, perusahaan-perusahaan sangat gembira menerima mereka dan kemudian menyekolahkan mereka, membuat transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil, menyekolahkan mereka mendapat MBA dan lain sebagainya. Yang mengherankan saya, kenapa pikiran seperti ini tidak pernah ada di dalam TNI. Kita punya sekolah yang sangat bagus, sekolah manajemen seperti Prasetya Mulia umpamanya, yang menjadi supplier begitu banyak perusahaan multinasional. Ya, mengapa tidak pernah ada kerjasama antara sekolah-sekolah ini, atau saya tidak mendengar, sudah ada tapi saya tidak mendengar, saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas sampai saat ini saya tidak pernah melihat tentara yang secara natural itu adalah seorang decision maker dan seorang manajer yang baik itu, tapi tidak pernah dipergunakan. Kalau sekarang pengusaha ingin memasukkan seorang tentara, itu kayaknya seperti belas kasihan, dan mereka akan didudukan sebagai komisaris ya, yang fungsinya tidak ada fungsinya apa-apa kecuali untuk sekedar mengawasi, dan sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk melobi ya, jadi atau taruh satu jenderal di perusahaan untuk apa? Untuk supaya lancar dalam melakukan penggusuran dan lain sebagainya. Karena jadi tentara diperlakukan sebagai centeng atau tukang pukul ya, yang sebenarnya sangat menghina keterampilan mereka, dan mereka mampu. Itu ya. Oke, kita kembali ke soal fiksi ini. Tampaknya juga di kalangan perwira menengah ke bawah, kolonel ke bawah, kalau kita lihat dari kasus-kasus penggobekan buku, itu kan juga dilakukan oleh Kodim setempat. Tampaknya tidak ada perubahan ideologis yang dari generasi muda perwira Indonesia ini. Apakah Anda melihat soal ini, misalnya soal kurikulum di Akademi Militer Indonesia sendiri yang tidak berubah atau? Ada sedikit perubahan, dan saya kira mungkin ini karena mereka dalam struktur. Kalau Anda jadi tentara, itu kalau diperintah itu ya harus jalan ya, itu tidak bisa tidak ya, dan tidak bisa atas inisiatif sendiri gitu ya. Saya
kuat dugaan saya mereka ini bertindak atas dasar perintah. Itu satu. Terus yang kedua, ada juga tentara yang cerdas, ada juga yang kurang cerdas, ya, ada juga yang memang apa namanya, kalau nah begini juga kultur di dalam tentara. Eh, Kalau kita lihat itu banyak tentara yang karirnya itu menanjak karena kepintaran mereka untuk mencari akses ke atas, itu pertama, atau mereka memang juga sudah punya akses ke atas seperti anak elit dan sebagainya. Kalau Anda lihat begitu banyak anak-anak yang dulu anaknya jenderal dan masih punya pengaruh kekuasaan, itu adalah juga seorang perwira, punya anak seorang perwira. Misalnya Trisno, anaknya Kunto sekarang jadi komandan Korem Garuda Sakti di Sriwijaya. Kemudian Ria Mizard itu adalah menantunya Trisno. Jadi masih ada hubungan keluarga. Luhut Panjaitan punya menantu, tidak tahu saya apa masih apa enggak, itu menjadi komandan Kombi A Pas Pampres, ya, yang dulu bekas Kopassus. Terus kemudian Andika Perkasa yang baru dapat jabatan di Tanjung Pura, itu adalah menantu Jenderal Hendro Priyono yang juga masih punya akses ke kekuasaan. Jadi begitu banyak orang-orang seperti ini, dan orang-orang biasa ini yang umpamanya kalau anda anak petani yang ini harus menjadi apa, menjadi karir anda mau baik gitu, anda kan harus punya advantage kan. Ya. Nah kadang-kadang di sini ini yang mau melaksanakan tugas-tugas kotor apapun juga hasilnya karena toh tidak ada resiko, ataupun ya resikonya terlalu besar, tapi kalau berhasil ya akan naik, kalau enggak ya sudah akan terjebak jatuh gitu ya. Banyak yang seperti begitu, banyak sekali yang seperti begitu ya. Jadi persaingan untuk naik ke atas sendiri itu sangat-sangat ketat di dalam tentara, dan di antara mereka sendiri, walaupun mereka mengatakan bahwa kan selalu ada kelas itu, per kelas itu kan sangat kuat ininya, dan selalu ada biasanya kepala suku, siapa yang pangkatnya naik atau menonjol, paling menonjol di antara ini semua, itu yang akan dijadikan kepala suku, dan semua orang itu akan, perwira-perwira di bawahnya itu akan apa, mengekor pada kepala suku. Kalau kepala sukunya naik, ini juga akan naik gitu ya. Itu kebudayaan di dalam tubuh tentara. Ya, dan itu juga ada pengaruhnya terhadap friksi atau perkembangan terbaru di kalangan TNI ini, apa bisa disimpulkan bahwa reformasi TNI praktis tidak berjalan atau gagal? harus dikatakan bahwa ini gagal total, ya, gagal total, karena memang tidak ada perubahan sedikit pun, ya. Kecuali dalam bidang bahwa mereka tidak boleh melakukan bisnis terang-terangan atas nama institusi, itu memang sudah tidak ada lagi sekarang, ya. Tapi apa namanya, juga yang saya lihat tidak ada terlalu, ya mungkin ada kompensasi dari negara untuk menaikkan gaji mereka agak lebih tinggi sedikit daripada dulu, itu kesejahteraan mereka. Tapi apakah itu cukup, karena mereka dulu mendapatnya begitu banyak, sangat-sangat eksesif, ya, ya. Apa Anda punya kritik terhadap konsep tentang reformasi TNI yang digulirkan pasca reformasi yang berujung pada kegagalan ini? Oh ya jelas, yang paling pertama adalah struktur teritorial. Ini jelas itu bahwa apa, di dalam itu sumber masalah paling utama adalah struktur teritorial. Dan kalau ini diganggu gugat, TNI itu, terutama TNI Angkatan Darat, itu akan marah sekali, ya. Karena memang ini adalah satu kekuatan dari mereka.
fungsi teritorial ini bisa memungkinkan TNI bisa berlaku sebagai partai politik gitu. Dan juga apa namanya, bisa melakukan apa saja di tingkat teritorial. Dan fungsi seperti ini sebenarnya tidak ada di negara-negara lain. Nah, orang seperti Agus Wijoyo menyarankan bahwa ini dihapus, ya. Dan TNI fokus pada satu hal, yaitu bertempur. Tapi tentara Indonesia tidak bisa berpikir ke arah itu. Oke, kalau dikaitkan dengan kemampuan tempur dan kemampuan bela negara, menurut Anda apakah fungsi teritorial ini efektif di zaman sekarang ini? Tidak ada gunanya sebetulnya, ya. Karena ya doktrin TNI mengatakan bahwa karena kita sistem pertahanannya kan sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi inti dari pertahanan itu adalah rakyat. Karena kasarnya beginilah, karena TNI itu lemah. TNI ya AD, Angkatan Darat, ya, saya berbicara, ya, itu tidak akan apa namanya, konsepnya itu adalah konsep tentara rakyat, konsep komunis sebetulnya, ya, yang diadopsi dari sistem-sistem nasionalis, komunis sebetulnya, tentara rakyat, bahwa tentara itu adalah pemimpin dari rakyat. Jadi rakyat yang akan bergerilya. Jadi tentara itu melakukan fungsi politik supaya rakyat mau bertempur bersama tentara untuk membela negara. Dan ini menggandaikan bahwa tentara itu tidak punya persenjataan, ya, bahwa tentara itu tidak punya teknologi, ya. Tentara itu sangat terbatas, ya. Tentara itu hanya bisa menawarkan metode pertempuran dan juga kepemimpinan dalam pertempuran. Nah, tapi kalau Anda punya standing army seperti TNI yang dilatih dengan baik setiap bulan dan ada dana untuk latihan menembak dan lain sebagainya, apakah perlu ada tentara yang apa namanya, disebut quote and quote tentara rakyat ini? Karena sebenarnya tentara tidak seperti dalam tentara komunis yang memang tidak ada standing army. Jadi semua ada dalam komite-komite partai, dikendalikan oleh partai, ya, ya. Dan terus bahkan sekarang Cina pun sudah tidak lagi mengadopsi sistem seperti begitu. Dan jadi konsep pertahanannya secara di atas kertas memang Hankam Rata itu bagus, ya. Tapi tidak sesuai dengan fungsi tentara modern. Jadi ini sebenarnya murni untuk kepentingan politik tentara dalam bergabung dengan politik sipil. Iya, ya, ya. Dan secara doktriner itu memang saya kira juga saya lama-lama interpretasi saya terhadap buku-bukunya Nasution itu ketika dia berumur di pokok-pokok gerilya terutamanya, merumuskan tentara rakyat dan juga founding fathers tentara, saya melihat agak kenapa kok sangat menceng gitu ya, tidak seperti yang mereka maksudkan dulu, ya. Seperti yang kalau yang mereka maksudkan dulu itu adalah ketika terjadi pertempuran, ketika terjadi perang, baru kita membentuk struktur teritorial, ya. Jadi tidak dalam keadaan damai, tidak permanen dan tidak dalam keadaan damai. Ini yang paling penting. Struktur teritorial itu tidak diperlukan dalam keadaan damai. Itu diperlukan dalam keadaan perang. Ketika perang, tentara dibekali kemampuan untuk melakukan mobilisasi. Tidak seperti Kiflan loh ya. Kalau Kiflan kan mengatakan, kasih saya 100.000 orang yang saya pimpin. Itu enggak. Karena Kiflan lupa bahwa tugas tentara itu adalah melakukan mobilisasi. Nah, ketika dalam keadaan darurat perang, tentara punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi. Itu idenya dari pemikir-pemikir tentara dulu yang memikirkan struktur pertahanan teritorial. Ya. Tapi ketika dalam keadaan masa damai, untuk apa?
tanggung jawab kalau seandainya terjadi apa-apa, kerusuhan atau apa, itu bukan tanggung jawab tentara, itu tanggung jawab polisi, itu tanggung jawab pemerintah sipil, tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah di sini ketika ada struktur wilayah dan kemudian mereka turut campur dalam kebijakan ini dan itu, harus berinteraksi dengan bupati, dan semua sudah hancur. Tidak ada reformasi lagi. Kelihatan sekali bahwa dalam perpecahan atau friksi ini, Presiden Joko Widodo tidak punya kebijakan untuk menghentikan atau meredam friksi di kalangan TNI ini. Kenapa itu bisa demikian? Ya, ini selalu yang menjadi masalah dalam kalau seorang sipil menjadi pemimpin dari presiden, karena dia juga menjadi panglima tertinggi. Tapi ini dia, kalau orang bilang Inggris, udah bahasa Inggris bilang he has to walk in a fine line. Harus hati-hati sekali karena dia tidak bisa masuk ke dalam konflik ini. Dan karena ini akan diartikan bahwa dia akan melakukan intervensi. Dan begitu dia tentara merasa bahwa presiden sipil ini melakukan intervensi, mereka akan melupakan konfliknya dan kemudian akan menyerang presiden sipil ini. Dan tetapi juga dia harus menyelesaikan persoalan ini. Sekarang yang saya kira yang dia pakai itu adalah Luhut Panjaitan, yang mantan jenderal, yang salah satu yang sekarang saya kira dipandang sebagai primus inter pares oleh kalangan TNI. Ya, walaupun ada banyak orang yang tidak terlalu suka dengan posisi itu, ya, seperti kita lihat bahwa pertempurannya dengan Riamizat umpamanya, ya, dan kemudian Riamizat pun diikuti oleh orang seperti Kiflan, ya, dan banyak. Saya kira dia juga berhasil meredam. Menarik bahwa orang seperti Suryo Prabowo tidak ikut bersama gerbongnya Kiflan, gitu, dan juga Prabowo juga tidak terlalu ini. Jadi saya kira ini lebih pada banyak lobby-lobby di bawah permukaan yang bermain. Tapi lagi-lagi provokasi-provokasi itu dibiarkan. Mungkin kita harus melihat mungkin agak lama sedikit kemana ini akan berujung, gitu. Karena memang mereka memang sengaja mencari provokasi-provokasi ini. Pertanyaannya lagi-lagi adalah ketika ini semua nanti sudah mereda, itu baru akan kelihatan siapa yang mendapat apa. Ya, biasanya ini mesti ada seseorang yang istilah dalam bahasa Inggrisnya ini sedang jockeying, gitu ya. Jadi sedang mencari posisi, gitu ya. Sedang sikut-sikutan sebelum dia settle. Dan ini adalah cara mereka untuk mencari posisi di dalam politik. Gitu ya. Itu kan lebih pada penjelasan politik. Tapi apakah Anda merasa bahwa Jokowi punya perspektif di dalam mereformasi TNI secara institusi? Kalau saya kira agak lebih mundur sedikit. Dia sama sekali tidak punya, dan mungkin juga tidak pernah berpikir ke sana. Dan Jokowi adalah orang yang Orde Baru, ya, lahir dan besar Orde Baru. Dia sama seperti kita, dapat P4 dan lain sebagainya. Dan saya kira dalam pikiran dia nggak tahu, belum pernah ada wartawan yang menanyakan dia apakah dia setuju dengan difungsi ABRI atau enggak. Dan saya kira kalau ditanya, kalau dilihat dari sikap dia sekarang, kemungkinan dia bilang oke, ya itu bagus-bagus saja asal saya tetap jadi presidennya, gitu ya. Jadi dalam hal itu saya kira dia tidak punya visi sama sekali. Ini dibutuhkan memang seorang yang tahu persis tentang masalah militer, tahu persis tentang masalah pertahanan dan mau dibawa kemana. Ya, dan saya kira di antara semua pembantunya itu tidak ada yang punya keahlian. Ada mungkin 1-2 begitu ya, tapi tidak dalam kapasitas menasehati Jokowi dalam urusan dengan militer.
Kita ini akan beralih sedikit, kembali sedikit ke sejarah politik Indonesia modern dalam pengertian setelah pasca kemerdekaan. Kalau kita lihat dalam sejarah kan konflik di internal TNI ini, khususnya Angkatan Darat itu kan terjadi beberapa kali. Misalnya konflik antara tentara Kenil Peta dan laskar-laskar, kemudian konflik antara mereka yang pro dengan restrukturisasi dan rasionalisasi dengan yang tidak. Kemudian di masa Orde Baru konflik antara faksi Merah Putih dan faksi Hijau. Bagaimana Anda menjelaskan sejarah konflik di kalangan Angkatan Darat yang terjadi selama ini dan apa dampak politiknya terhadap kehidupan politik keseluruhan? Kalau saya boleh menyimpulkan dari sepanjang 70 tahun sejarah ini, 70 tahun dalam sejarah itu bukan suatu waktu yang lama, satu nokta kecil aja. Tapi kalau saya bisa mengatakan bahwa di hampir semua konflik besar yang ada di dalam negara Indonesia itu ada militer di dalamnya. Jadi kalau lihat propagandanya tentara sekarang bahwa PKI adalah partai yang gemar sekali memberontak, dan sebenarnya agak memalukan ketika mereka mengatakan pada PKI memberontak 1926 ini dikategorikan sebagai pemberontakan karena itu perjuangan nasionalisme ya, dan tentara belum ada pada waktu itu. Saya nggak tahu bagaimana caranya sejarawan militer ini bisa mengambil kesimpulan sampai ke situ. Tapi kalau kita lihat hampir semua pemberontakan yang terjadi di negara kita, di Indonesia, itu terjadi karena tentara, karena militer. DITI itu adalah ekses dari konflik, reorganisasi dan rasionalisasi. Orang-orang laskar-laskar yang tidak puas, tidak memenuhi syarat pendidikan, tidak memenuhi syarat keterampilan sebagai tentara, akhirnya harus keluar, tidak boleh jadi tentara. Itu kebijaksanaan Nasution dan Simatupang. Ya. Bahkan tahun Peristiwa Madiun. Ya, peristiwa Madiun, saya kira ada unsur tentaranya di dalamnya. Ya, ketika Persatuan Pemuda Persindo dan lain sebagainya, terus kemudian dipadamkan oleh ada tentara di dalamnya. Ya. Dan bahkan ketika tentara sudah settle pun, seperti umpamanya tahun 1952, ya, ketika tentara mengarahkan moncong senapannya ke dalam ke istana. Ya, itu kan karena mereka tidak setuju ada kepala staf Angkatan Darat yang diangkat oleh presiden, gitu ya. Jadi juga tahun 65. Ya, tidak bisa dilupakan bahwa yang paling besar, bahwa ini semua dimulai dari dalam tentara. Walaupun versi tentara sekarang adalah perwira-perwira ini diinfiltrasi oleh Partai Komunis. Tapi kalau dilihat semua trennya dari dulu itu sampai tahun 65, itu sulit untuk mengatakan bahwa pemberontakan oleh tentara, khususnya jangan lupa PRRI dan Permesta, itu pemberontakan terang-terangan terhadap Republik, dan itu dilakukan oleh tentara, itu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sejarah bahwa tentara adalah satu-satunya yang setia pada Republik, ya, lihat dulu, interpretasikan dulu dan lihat dulu timeline dari sejarah ini, dan kemudian lihat bottom line-nya ada apa gitu ya. Terus kemudian bahwa tentara itu memang terpecah-pecah, bahwa memang ada begitu banyak faksi di tentara ya, dan perpecahan ini yang membuat yang beberapa kali mengancam Republik ini ya. Jadi sekarang kalau menurut saya memang ada sesuatu yang harus
kita benahi, dan saya berharap banyak pada generasi muda tentara, khususnya yang dididik ke sudah 98, untuk belajar lagi semua ini. Tidak, tentara itu hancur, republik ini hancur karena perpecahan di dalam tentara. Dan tentara harus menyadari bahwa potensi republik ini hancur itu kalau tentaranya pecah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh sejarah berkali-kali. Ya, berfaksi-faksi tentara yang memberontak dan lain sebagainya. Mungkin harus lebih diperjelas perpecahan di kalangan TNI bisa menyebabkan konflik sosial politik yang lebih luas. Itu satu hal. Hal yang kedua, bisa jadi ideologi TNI sendiri memang tidak terlalu mendukung supremasi sipil. Bagaimana menjelaskan dua pandangan ini? Sebenarnya ideologi yang disebut ideologi yang ada sebut ideologi TNI itu adalah yang diformulasikan pada zaman Orde Baru kan. Ya. Tentara sebelum Orde Baru tidak pernah berpikir seperti begitu. Ya. Itu baru sesudah formulasi tentaranya Soeharto dengan dui fungsi dan ini. Sebenarnya saya kira arsiteknya adalah Halim Murtopo ya, dan pemikir-pemikir di sekitar itu ya, yang memikirkan, yang mau memikirkan, dan juga konsepsi dari Soeharto yang mau melanggengkan tentara ini berkuasa selama-lamanya. Jadi konsepsi seperti itu tidak harus dikoreksi. Itu tidak lahir dari sejak tahun 45, tidak lahir dari pemikir founding fathers dari tentara Indonesia, tapi lahir dari sejak. Bagaimana dengan pernyataan Jenderal Sudirman bahwa tentara bukan pemadam kebakaran, kemudian juga diperkuat oleh Nasution dengan konsepsi dui fungsi ABRI. Apakah itu bukan refleksi dari ketidakpercayaan mereka atau ketidakinginan mereka tunduk di bawah supremasi sipil? Mereka ini kan adalah tentara-tentara politik, ya. Jadi dalam bayangan mereka dulu itu adalah mereka itu berada dalam struktur sebuah partai. Ya. Jadi saya kira mustahil mereka untuk, lagi-lagi kalau saya disuruh menjawab pertanyaan ini, itu terjadi hanya pada waktu zaman perang, tidak dalam masa damai. Pernyataan Sudirman itu harus ditafsirkan bahwa Indonesia berada dalam masa revolusi, ya, dalam keadaan perang, ya. Jadi bukan keadaan damai. Juga pada waktu Nasution itu juga harus dilihat bahwa konsepsi dui fungsi, saya kira Nasution sendiri pada akhir-akhir hidupnya mencoba untuk merevisi ini karena dui fungsinya dia dipakai habis-habisan oleh Soeharto untuk menggerus kekuasaan ini. Jadi tidak semasif seperti yang dipikirkan oleh Soeharto. Iya bahwa Sudirman dan Nasution ingin bahwa tentara punya peranan politik lebih dari sekedar sebagai tentara belaka, betul ya, tapi tidak eksesif seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Dan kalau menurut saya pemikiran seperti itu sudah usang, sudah ketinggalan zaman, dan tidak ada tentara yang bisa melakukan itu sambil tetap menjaga fungsinya sebagai tentara. Mungkin ini yang terakhir, bagaimana Anda atau menurut Anda sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh kelompok sipil dalam merespon atau membaca friksi atau semacam perpecahan yang terjadi di kalangan TNI saat ini? Kalau menurut saya, kalau dalam soal friksi itu memang agak sulit ya, karena ya satu-satunya, karena ini adalah gejolak politik di dalam tentara, ya harus dihadapi dengan politik gitu ya. Tapi kalau dalam perspektif yang jauh lebih besar, sebagai sipil saya menginginkan orang-orang sipil untuk menjadikan tentara sebagai tentara ya, menjadikan mereka fungsinya fungsi normal,
sebagai tentara profesional seperti tentara di banyak negara, ya mereka benar-benar melakukan fungsi pertahanan dan keamanan. Ya, mereka melakukan kajian, mereka memanage semua pertahanan dengan baik, ya, dan mereka bisa diminta pertanggungjawabannya kalau seandainya terjadi apa-apa dalam kondisi keamanan Indonesia. Ya. Dan tugas orang sipil adalah menjamin tentara untuk bisa melakukan fungsi kemiliterannya sebaik-baiknya dan memberikan dana yang cukup untuk itu. Ya, tugas orang sipil membangun sebuah sistem politik dan sebuah sistem ekonomi yang membuat tentara untuk tumbuh dan berkembang sebagai tentara. Seperti umpamanya mereka butuh banyak kapal, ya, kan kita pernah diejek sama seorang pemikir think tank Singapura bahwa TNI AL kapalnya hanya berfungsi 60 hari dalam setahun. Ya, itu benar, gitu ya. Itu artinya apa? Itu saya mengkategorikan kegagalan polisi sipil untuk membangun ekonomi yang membuat tentara mampu berfungsi sebagai tentara. Gitu ya. Jadi kalau seandainya dan tentara tidak bisa membangun sistem politik dan sistem ekonomi ini. Begitu tentara campur tangan dan menganggap dirinya bisa, ini bubrah semua, hancur semua. Ya. Karena mereka memang tidak punya kekuasaan. Nah, yang saya usulkan tadi pun, ketika mereka berhenti dari tentara menjadi manajer, mereka harus melakukan transisi sekolah, kayak dulu kayak ada pelatihan dan sebagainya. Ya, transisi kehidupan sipil. Kalau untuk para aktivis yang saat ini sedang menghadapi banyak tekanan akibat friksi ini, apa yang harus mereka lakukan? Oh, kalau menurut saya tetap konsisten. Berjuanglah untuk kebebasan itu. Nah, ini terancam. Ya. Tidak ada jalan lain. Ya. Kalau mereka mengancam, ya harus dihadapi. Ya. Dan saya akan punya harapan mereka, para aktivis ini berani menghadapi one to one orang-orang seperti ini, karena itu yang saya maksud tadi, menjadikan tentara sebagai tentara. Kita punya tanggung jawab seperti itu. Dengan caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menghadapi langsung mereka, menunjukkan bahwa mereka ini tidak bisa dalam sistem seperti demokrasi yang kita pegang seperti ini, tidak bisa. Dan mereka kan selalu mengeluh bahwa demokrasi ini kebablasan. Mereka tidak biasa untuk berdebat. Ya. Jadi merasa tidak nyaman ketika orang berdebat dengan keras sambil gebrak meja dan lain sebagainya. Nah, karena mereka pikir itu tidak ada ujungnya. Nah, perdebatan adalah perdebatan. Ya. Dan itu akan menghasilkan sesuatu. Tapi di satu sisi juga saya hal-hal seperti ini, di sisi yang lain, mereka tidak pernah komplain kalau orang berdebat seperti gaya salah seorang dari mereka. Salah seorang dari mereka itu adalah seperti Kiflan Zen atau Suryo Prabowo misalnya, yang sangat pernah mengucapkan hal-hal sangat rasialis. Gitu ya. Itu mereka tidak komplain. Ya. Tapi kalau orang lain yang mengatakan itu, mereka komplain bahwa ini kebablasan. Orang seperti Kiflan, seperti Habib Rizik itu jelas tidak demokrasi tidak mengidealkan ya seperti begitu. Ya, tapi kita juga tidak bisa bikin apa-apa. Mereka juga harus gelisah dengan itu. Demikianlah wawancara kami dengan Made Tony Supriyatma. Semoga ada manfaatnya buat Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih.